Shalom jemaat Tuhan, saya berdoa dimanapun engkau hari ini berada, engkau dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Karena kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah nyata adanya. Hari ini saya secara tiba-tiba tadi diminta oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan renungan singkat. Dan jujur saya belum ada persiapan karena sangat mendadak. Dan saya setelah mengikuti beberapa perkuliahan from home, study from home, saya kemudian mencoba untuk belajar sebentar. Dan karena tadi malam saya juga sempat untuk merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan sebuah khotbah dari seorang hamba Tuhan yang menurut saya sangat memberkati kehidupan saya. Saya akan menyampaikan renungan secara singkat saja pada hari ini yang saya ambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan." Ketika saya membaca sebuah renungan yang berdasarkan ayat firman Tuhan ini, dikatakan bahwa ketika bangsa Israel sedang dalam pembuangan, Tuhan mengirim Nabi Yeremia untuk memberikan pesan kepada bangsa Israel. Dan salah satu pesannya adalah pesan ini, yaitu bahwa Tuhan bilang bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan, yang mendatangkan kesejahteraan. Nah, hari-hari ini kita sedang dalam keadaan yang tidak baik. Kita sedang dalam keadaan yang dimana pandemi COVID-19 membuat resah semua orang tanpa terkecuali. Bahkan itu terjadi di seluruh dunia, pandemi COVID-19 ini. Dan saya yakin firman Tuhan yang sama juga disampaikan hari-hari ini kepada kita. Bahwa yang Tuhan rancangkan itu adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh dengan kesejahteraan, damai sejahtera. Suatu ketika ada seorang anak muda yang sangat aktif dalam gereja. Dia berapi-api, dia terjun dalam dunia pelayanan. Bahkan ketika hari Minggu ada 4 ibadah raya, dia hadir di semua ibadah raya, dari ibadah raya 1, 2, 3, 4, duduk di kursi yang sama, dan dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dia ambil bagian dalam usher, kolektan, bahkan dia juga menjadi singer. Nah, tetapi suatu ketika keadaan yang tidak mengenakan itu ternyata menimpa dirinya. Setelah hari Minggu dia selesai dalam ibadah raya yang keempat, dia pulang, dalam perjalanan pulang ke rumah, ternyata di tengah jalan dia ditabrak oleh sebuah mobil yang menyebabkan dia kecelakaan. Dan dikatakan bahwa dia harus hari itu juga langsung masuk di ICU. Dan setelah beberapa lama pemeriksaan ternyata ditemukan bahwa kakinya sudah tidak bisa lagi berjalan. Dan dokter mengatakan ini bukan patah tulang, tidak bisa digips dan sebagainya. Ini sudah rusak kakinya, sudah tidak bisa. Dan itulah sebabnya dia harus menggunakan kaki palsu untuk mengganti kakinya. Kakinya sudah tidak bisa disambung, harus digunakan kaki palsu untuk mengganti. Kaki palsu itu dari besi yang kokoh, yang bisa menopang dirinya, karena kakinya yang normal tidak bisa lagi menopang dirinya. Dan kemudian dia sempat kecewa dengan Tuhan, dikatakan, "Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah aktif dalam gereja, tapi kenapa kok kondisi yang menimpaku seperti ini?" Bahkan pulang gereja, habis ibadah raya yang keempat, dia pulang, dia ditabrak oleh mobil. Dan dia mempertanyakan, "Kenapa Tuhan kok kondisi ini menimpa diriku?" Dia berkata demikian. Nah, kemudian hal itu membuat dia sedikit kecewa dengan Tuhan, dia sedikit kecewa dengan gereja. Akibatnya beberapa lama dia tidak datang ke gereja dan dia hanya melakukan proses rehabilitasi, belajar berjalan lagi menggunakan kaki palsu itu di rumah dan hanya sekitar keluar kompleks dan sebagainya. Dan kemudian dia kembali meragukan Tuhan, kenapa kok hal ini bisa menimpa diriku? Aku sudah melayani, aku sudah aktif, kok aku kayak gini? Nah, tetapi hal itu tidak selang beberapa waktu yang lama, karena hanya beberapa bulan kemudian anak muda ini ternyata kembali ingin untuk datang ke gereja dan melayani. Akhirnya setelah beberapa bulan dia kembali datang ke gereja untuk beribadah. Nah, di hari pertama dia datang ke gereja, semua gereja heboh karena wah, anak muda ini kembali loh. Dia yang dulu kecewa sama Tuhan, ternyata kembali sama Tuhan sekarang. Dikatakan seperti itu. Nah, kemudian setelah
dia hadir dalam ibadah itu. Nah, tepat di hari itu ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah di hari itu. Dia menantang jemaat yang bilang, hari ini saya menantang engkau yang rindu untuk terpanggil melayani sebagai misionari di daerah pedalaman di Afrika sana. Daerah yang primitif di mana semua rakyat di situ masih makan orang, masih kanibal. Nah, akibatnya daerah itu tidak tersentuh dengan adanya misionaris. Nah, ketika anak muda ini mendengarkan hamba Tuhan itu menantang, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa terpanggil bahwa this is my time. Ini my calling, ini panggilanku untuk aku bisa terjun ke daerah pedalaman. Dan dia bilang, saya mau Pak Pendeta. Akibatnya dia dipanggil dan dia didoakan dan dia sudah komitmen, disiapkan untuk melayani, menjadi misionaris daerah itu. Akibatnya dia dan orang tuanya tidak bisa mengatakan apa-apa karena si anak muda ini, karena dia mengatakan bahwa ini panggilanku, Tuhan sudah memanggilku untuk melayani di sana. Orang tuanya tidak bisa berkata apa-apa. Akibatnya selang beberapa waktu yang lama, sekitar 1 bulan setelah persiapan dan di briefing, dilatih dan sebagainya, anak muda ini pergi ke pedalaman itu. Untuk waktu yang awal-awal sekitar 1 minggu tidak ada sesuatu yang buruk yang menimpa anak muda ini karena ternyata dilihat kondisinya baik-baik saja. Tetapi memasuki minggu yang kedua, minggu yang ketiga ternyata keadaan semakin berat karena yang namanya kanibal itu benar-benar terjadi di daerah pedalaman. Dan dikatakan di daerah itu pendatang adalah seorang yang sangat dijauhi dan sangat dihindari, dibenci. Karena kalau ada pendatang yang mau ke daerah mereka, daerah pedalaman itu, penduduk lokalnya seolah-olah, wah ini musuh, jadi biasanya dimakan gitu langsung. Nah, hal itu pula yang menimpa anak muda ini yang menjadi misionaris. Dia mau dimakan ketika dia mau mengabarkan Injil. Di tengah kondisi yang sulit itu, ketika dia sudah berhasil ditangkap oleh penduduk lokal, anak muda ini dibawa hendak dibeleh, disembelih. Dan ternyata yang disembelih pertama kalinya adalah kaki palsunya yang berasal dari besi. Nah, penduduk lokal yang primitif itu tidak tahu mengenai cikal bakal bahwa ada ternyata kaki palsu berupa besi. Dan dia mengatakan bahwa, wah ini kok tidak bisa dipotong? Kaki palsu dipotong nggak bisa, kaki palsunya lagi dipotong nggak bisa. Kenapa? Besi. Nah, akhirnya mereka menganggap bahwa ini titisan dewa. Kenapa? Karena tidak bisa dimakan ini. Ini bukan orang, ini dewa. Nah, karena mereka yang primitif dan menganggap bahwa perkataan dewa itu adalah perkataan seperti Allah. Jadi harus dituruti. Nah, si anak muda ini berkata, wah ini kesempatanku untuk memberitakan Injil kepada mereka di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Nah, akibatnya berawal dari kaki palsu itu, seluruh daerah di Afrika itu ditobatkan. Karena kaki palsunya membuat penduduk lokal itu seolah berpikir bahwa dia adalah dewa, anak muda ini adalah dewa. Padahal dia adalah anak biasa, anak muda biasa yang mengalami kecelakaan dan harus diganti dengan kaki palsu. Dan akibatnya adalah dengan kaki palsu itu seluruh daerah di Afrika pedalaman itu bisa bertobat. Nah, hari-hari ini kita tidak mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Hari-hari ini kita seringkali meragukan atau mempertanyakan lewat COVID-19, lewat hal-hal sulit yang menimpa seluruh umat manusia hari-hari ini apa yang sedang dirancangkannya. Tapi hari ini saya harus mengatakan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin bagi mereka yang percaya mendengarnya. Dikatakan bahwa rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera. Hari-hari ini saya berdoa dimanapun kau berada, tetap percayai firman Tuhan dan rancangannya yang merupakan rancangan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan bagi engkau dan bagi saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih meskipun hari ini kami hanya bisa mendengarkan firman Tuhan renungan secara singkat dan tidak bisa bertatap muka hanya secara online. Tapi kami percaya rancangan-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami itu adalah rancangan yang baik adanya. Kami mempercayai sepenuhnya firman-Mu itu ya dan amin bagi kami yang mendengar dan percaya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena sampai saat ini kami melihat bahwa penyertaan-Mu, pemeliharaanmu atas kehidupan kami itu nyata adanya.
Meskipun situasi sulit menimpa kami, tapi kami percaya ini tidak lepas dari kendali Tuhan. Ini adalah ada dalam kontrol-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terus nyatakanlah janji-Mu, firman-Mu dalam kehidupan kami. Setiap dari kami yang mendengar firman ini boleh memperoleh kekuatan yang baru dalam melewati hari-hari sulit yang sedang kami jalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang percaya bersama dengan saya, kita berkata, amin. Bapak Ibu, saya juga ingin memberikan sebuah pengumuman bahwa ibadah raya besok hari Minggu tanggal 3 Mei, kita akan mengadakan perjamuan kudus meskipun hanya secara online. Bagi Bapak Ibu yang bisa mengambil roti dan anggur di gereja, Bapak Ibu bisa mengambilnya karena sudah disediakan di gereja roti dan anggur yang digunakan untuk perjamuan kudus. Tetapi bagi Bapak Ibu yang berhalangan, Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan anggur secara mandiri, yaitu mengganti roti dengan roti tawar atau biskuit crackers kecil, dan anggur dapat diganti dengan air teh atau air anggur yang berwarna merah. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan, dan Tuhan Yesus memberkati.